luar biasa, sehat semua nggih. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia, namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu mempersiapkan hati dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau begitu baik bagi kami. Kami mau datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan setiap kami yang didoakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami persembahkan seluruh hidup hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Nama-Mu di tempat ini, berkaryalah di tempat ini. Jamah kami, jamah kami, jamah kami Tuhan. Kami yang rindu panggil-panggil nama-Mu di tempat ini. Kami yang rindu Tuhan, kami rindu selalu bertemu dengan-Mu, kami rindu selalu mendengar suara-Mu di tempat ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Yes, kami mengakui penyertaan Tuhan dalam hidup kami selama seminggu ini Tuhan Yesus. Sepanjang hidup, setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih pagi hari ini kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah suara-Mu menuntun hidup kami, menjalani setiap proses hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengurapi setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Kuasa-Mu ada dalam hati kami, ada di ruangan ini. Oh haleluya, biarlah kami juga Tuhan tetap bersemangat dalam menyembah Engkau, dalam memuji-muji Engkau di tempat ini, berkarya di tempat ini ya Tuhan. Dan kami yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, mari semua katakan amin. Haleluya. Saudara, hari ini tanggal berapa? 24 berarti besok? Natal. 25, besok hari apa? Natal. Hari Natal apa hari Senin? Hari Senin ya. Oke, hari Senin bertepatan hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Ya. Sebuah kabar gembira, kabar sukacita bahwa telah lahir juru selamat bagi kita semua, menyelamatkan hidup kita, meluputkan kita dari dosa maut. Haleluya. Mari kita kabarkan berita sukacita ini di gunung-gunung, di bukit-bukit, sampai ke seluruh dunia. Yes. Siapkan itu di bukit dan di mana Tuhan, siapkan itu di bukit dan di mana
malaikat yang mengabarkan berita sukacita. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, amin saudara. Yes, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan pujian di tempat ini. Yes. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersama bagiku. Allah, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersama bagiku, bersama bagiku. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, arahkan hati kepada Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku dan sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup
Allah yang sanggup menggenapi janjinya dalam hidup kami. Terima kasih saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mengulangi janji Tuhan dalam hidup kami, agar kami tetap percaya dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, yang membawakan janji Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hamba-Mu ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan merema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur di hari Minggu. Memang ini hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap hari itu harinya Tuhan. Amin. Kalaupun hari ini hari Minggu kita ibadah, itu karena kita mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Jadi setiap kita hari ini yang dapat hadir ya karena berkat kemurahan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang ingin ibadah masih belum bisa ibadah, ya kan? Ada yang sangat rindu untuk datang ke rumah Tuhan karena kondisi sakit penyakit jadi tidak bisa ibadah. Tapi saudara dan saya bersyukur masih bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Ya, mungkin ada orang berkata di rumah pun juga bisa ibadah, ya kan? Di rumah pun juga bisa ibadah, saudara. Apa bedanya ibadah pribadi dengan ibadah korporat? Ibadah pribadi itu ibadah di rumah masing-masing di dalam kamar, ya. Kalau ibadah korporat itu ibadah bersama-sama, berjumpa dengan saudara seiman yang lain. Karena firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Coba lihat samping kanan kiri, ya. Sudah senyum belum? Ya, Mas Nathan kayaknya masih ngantuk ini. Shalom Mas Nathan. Kapan datang? Kemarin. Wah, sudah jadi AA Bandung ini. Ya, nggak bawa gandengan? Oh enggak. Ya, oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dapat menjadikan solusi itu lebih mudah dalam kehidupan kita kalau kita itu punya kasih. Katakan kasih. Jadi kasih itu membuat kehidupan kita mengalami perubahan. Karena kita pernah dikasih, maka kita bisa mengasihi. Nah, kasih atau cinta itu selalu menjadi jawabannya. Katakan cinta itu jawaban. Kalau kita tidak menerima cinta kasih Tuhan, maka hidup kita itu mengenaskan. Katakan mengenaskan. Apa itu mengenaskan Bapak Ibu? Mengenaskan itu sesuatu yang membuat kehidupan mengalami yang tragis. Ya, kalau tragis itu ya mengenaskan. Kalau orang Bandung apa namanya? Cilaka. Belum bisa dia rupanya. Karunya. Ya karunya. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal itu karena Allah mengasihi saudara dan saya, bukan karena kita mengasihi Allah. Sekali lagi, mungkin ada yang belum paham. Natal itu adalah
Allah yang mengasihi saudara dan saya, bukan saudara dan saya yang mengasihi Allah. Sekali lagi ya, Natal adalah Allah mengasihi saudara dan saya ketika kita masih berdosa, ketika kita masih brengsek, ketika masih awut-awutan, acak-acakan, tidak benar. Allah sudah mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Coba kalau seandainya Tuhan itu datang nunggu kita benar, kira-kira Tuhan mau datang enggak? Kalau kita nunggu kita benar, ya. Masalahnya kapan kita menjadi orang benar, ya? Hanya Natal itu adalah Allah lebih dulu mengasihi saudara dan saya, bukan saudara dan saya yang telah mengasihi Allah. Makanya di sini kasih, cinta itu selalu menjadi jawabannya. Kalau kita menerima, merasakan kasih Allah itu, maka kita menemukan jawaban yang komplit. Katakan komplit. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita spill untuk hari besok, jadi spill ya. Karena kita mendapatkan kasih Allah, maka saya bisa mengasihi saudara. Kenapa? Apapun yang menjadi penerimaan saya, ya, penerimaan saya terhadap apa yang menjadi tindakan Bapak Ibu dan saudara, saya bisa menerima karena saya telah mengalami penerimaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah, saya dimampukan untuk dapat mengasihi saudara. Saya bertahan sampai hari ini sudah berapa tahun, lebih daripada 5 tahun. Orang tua saya belum saya kunjungi. Sudah ada 5 tahunan. Ya, kapan pulang tetangga-tetangga? Kapan pulang? Waduh, kalau Desember malah nggak bisa pulang, ya kan? Ya, Desember itu hawa-hawanya, hawar-hawarnya itu tensinya naik. Iya. Kenapa? Kira-kira ini selesai nggak ya? Kira-kira ini selesai? Kira-kira ini sempurna nggak? Pengennya memberi yang terbaik untuk Tuhan itu sempurna, excellent, terbaik, saudara. Amin. Jadi kalau kita ingin memberikan persembahan hidup kita kepada Tuhan yang terbaik, harus menguras tenaga, harus menguras pikiran, harus menguras energi dan uang. Ya, oh Pak Vito mulai ngantuk nih. Saya sepil. Ya, menguras energi, menguras pikiran, menguras dompet. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kenapa? Karena Allah sangat mengasihi kehidupan kita, bahkan Dia rela meninggalkan tahtanya dari surga turun ke bumi. Bayangkan kalau di tempat lain Allah tidak mungkin bersama-sama dengan orang yang berdosa, ya kan? Karena Allah itu maha suci, maha kudus, maha segalanya. Jadi Dia tidak dapat bersanding dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin Allah yang di surga itu turun ke bumi. Tapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Amin. Katakan Allah yang mengasihi. Immanuel. Ya, cinta selalu menjadi jawaban. Sebenarnya dari tadi saya berpikir, pointer saya, oh sudah ada di sini. Saya ulur-ulur. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Natal di
di hatiku. Kenapa Natal itu ada di hati? Saya tadi mau nyanyi Natal di hatiku, tapi nggak hafal. Ada yang hafal, Bapak Ibu? Pak Victor hafal? Kalau hafal nyanyi, nanti khotbahnya saya potong. Ya, Natal di hatiku itu karena kita mengalami berkat kemurahan Allah. Kalau kita nggak mengalami berkat kemurahan Allah, kita tidak mungkin menyimpan momen Natal itu di hidup kita. Makanya Natal itu membuat kehidupanku berubah. Ya, spill sedikit. Natal membuat kehidupanku berubah. Itu karena berkat kemurahan Allah. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku. Loh, kok beda? Bu Cipto, bisa bantu saya? Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada Natal di hatiku. Kenapa ada Natal di hatiku? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap kita yang berdosa ini menerima kehidupan kekal. Bapak Ibu, sebenarnya ayat ini gak ada di situ. Ya, supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Makanya Natal itu selalu ada di hati. Kalau Natal tadinya sih nunggu Bapak Ibu jawaban 1,5 bulan berdoa. Natal kita mau ngapain ya? Natal kita mau ngapain ya? Natal kita mau lemes saya sebenarnya. Ya kenapa? Natal di hatiku itu tidak bisa dikurung begitu saja, sehingga biasa-biasa saja. Maka dengan mendorong diri saya, walaupun bersama dengan istri ya sudah 1 bulan berjalan, ya pikir sampai semalam mau kepleset ya Mas, gara-gara masang lampu-lampu ini, ya kan? Supaya apa? Lampu nanti yang tamborin bisa kalau di foto-foto cekrek itu wajahnya kelihatan, ya kan? Ya, Dede Olin hari ini dia nggak ngantuk ya. Oke, puji Tuhan. Ya, kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat yang 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, jika terjadi konflik dan perseteruan, jika belum ada rekonsiliasi, konsolidasi, apa itu? Ya, pendamaian, maka hubungan seseorang tidak bisa menjadi harmonis. Kalau ketemu enak, kalau pas kepapas, kalau nggak nyapa juga nggak enak, ya kan? Kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan kita dengan Tuhan, yang seharusnya manusia yang berdosa itu terpisah dengan Allah, ya, manusia yang berdosa itu terpisah dengan Allah, maka tidak mungkin kita mengalami hidup bahagia, ya. Tapi ketika ada rekonsiliasi pendamaian, maka hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ya kan? Kalau belum dipulihkan,
dipulihkan, itu yang terjadi hubungan kita dengan Tuhan itu berdasarkan syariat. Ya. Pokoknya hari Minggu kalau tidak ibadah berdosa dan dihukum. Syariat perjanjian lama. Bapak Ibu percaya kalau nggak ibadah itu dihukum? Dalam Taurat perjanjian lama, orang yang tidak ibadah di hari Sabat mendapat penghukuman Allah. Bisa dibuang, bisa dikucilkan, ya bisa disingkirkan, bisa kena sanksi, ya kan? Tapi karena ada rekonsiliasi, ada konsolidasi, ngomong apa meneng? Karena ada pendamaian yang dilakukan Allah secara mandiri, Allah secara mandiri, karena inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Allah yang punya inisiatif mengadakan pendamaian. Hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi harmonis. Kita, oh Tuhan, gitu kan. Coba Bapak Ibu, ketika berdoa, kalau versi perjanjian lama, Tuhan, hari ini kalau boleh saya minta, versi perjanjian lama. Kenapa? Izin dulu. Kalau anak Bapak Ibu ya mau makan, izin dulu sama ibunya. Kira-kira Mas Nathan, kalau mau lapar mau makan, ya kalau mengikuti pola yang lama harus izin dulu. Ibu, bolehkah saya makan? Diizinkan makan, gak diizinkan? Kalau gak diizinkan makan kena hukuman, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Parmono ngoreng-ngoreng, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bangga punya Allah seperti yang kita kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberiku. Nah itu dia. Rapnya gimana? 1, 2, 3. Stop. Kira-kira lagu ini benar gak? Kira-kira lagu ini benar gak? Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau yang rela turun dari surga ke bumi menjadi manusia sama dengan kita, hanya karena untuk mengorbankan dirinya, karena cintanya Bapa kepada kita. Ia mengorbankan anaknya karena ia sangat mengasihi saudara dan saya yang berdosa. Maka kita boleh berkata, sungguh ku bangga. Tapi bait kedua sulit untuk dinyanyikan Bapak Ibu. Malas Pak. Gimana? Referennya gimana? Apa yang aku miliki. Lah kok enak kerja mati-matian, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Ini semua buat Tuhan. Ayo, siapa itu? Saudaraku ya dikasih Tuhan. Ini palas mana? Bantu. Ini. Oh masih ingin? Ingin ku
diraih. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ternyata saya salah kutip. Inginku, masih ingin, belum berarti Bapak Ibu. Berarti sungguhku bangganya itu apa? Sungguhku bangga Bapak, berat. Oh masih ingin kok. Ini ingin kini. Nanti bukan ingin, bukan ini. Kini. Kini. Kini ku persembahkan. Kini berarti sekarang dong. Iya. Tenan boran. Tenan borare itu kan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya tempat gereja ibu di Jawa Timur, di Malang sana namanya. Ya pokoknya yang ada di Jawa Timur di Malang ya. Gereja asli Malang. Gereja Jawa. Jemaat yang hadir 200. 200 nih ya. 200. 200. Salah nyebut nanti. Ya. 200. Yang datang 200 orang yang ibadah. 5 tahun yang lalu apa 6 tahun yang ketika saya pulang, saya beribadah bersama keluarga di sana. Ketika saya membaca pengumuman, ya, laporan keuangan persembahan hari Minggu, jumlah yang hadir 200, persembahan yang terkumpul 200. Luar biasa kan? Masyarakatnya makmur, ya, tidak mengalami kesusahan, ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini kita tidak bisa menyanyikan lagu ini. Sungguh ku bangga Bapa, terusnya kini ku persembahkan apa yang aku miliki, karena ku tak dengan kasih-Mu. Saudaraku, pemberian kita tidak sebanding dengan kasih-Nya Tuhan. Coba, ya, nyawa harus diganti dengan nyawa, gigi harus diganti dengan gigi. Itu hukum Taurat. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Kalau cuma dibayar 100.000, 200 sejuta, itu nggak sebanding dengan kasih Tuhan. Kenapa? Kita bisa berkata sungguh ku bangga. Nyawanya sendiri, saudara, hidupnya sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu he's living. Ya, masih ingat cerita tentang seorang anak yang meminta warisan bapaknya? Bapak, ya kan? Aku minta bagianku. Padahal bapaknya masih hidup seger, waras, bugar, ya kan? Aku mau ini, mau itu. Nah, saudaraku, bapaknya nggak nolak. Ia membagi kekayaannya. Dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab kita, ia membagi kekayaannya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, ia memberikan hidupnya. Bukankah itu yang luar biasa? Kita punya Allah, hidupnya aja diberikan, apalagi kalau cuma berkat. Amin. Jadi, apakah kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Oleh sebab itu mari kita ketika Natal itu di hatiku, kita bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau Natal ada di hati saudara dan saya, kita bisa melakukan ini dengan sukacita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati,
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, terus dengan kekuatanmu ku sembah kau. Jadi penyembahan itu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Bukan hanya dengan fasilita bicara, ya, dengan nyanyi-nyanyi, bukan hanya sekedar kata-kata, ya. Nanti disindir lagu yang ada di sana, manis di bibir, ya. Bisa-bisa setelah disindir, separuh nafasku terbang bersama dirimu, langsung pergi dia. Kenapa? Karena tidak mengalami yang namanya Natal di hatiku, menyimpan atau menerima Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, ya. Kita mengalami pengampunan, ya. Ini versi sederhananya, kasih yang benar adalah kasih Allah kepada kita, bukan kita kepada Allah, bukan kasih kita kepada Allah. Ia mengutus anaknya untuk menjadi korban pengampunan bagi dosa-dosa kita. Ia yang tidak bersalah dibuatnya menjadi bersalah karena saudara dan saya. Mana ada Allah bersalah, mana ada Allah berdosa. Tuhan kok berdosa? Kenapa Tuhan kok lahir? Lahir rame nih, ya kan? Kenapa Tuhan kok bisa lahir jadi manusia? Apa susahnya kalau Tuhan jadi manusia? Kalau manusia jadi Tuhan itu yang nggak bisa. Setuju? Amin. Gak terlalu suka lo, tiada yang mustahil bagi Tuhan kok. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kalau cuma jadi manusia aja kecil, ya kan? Bukankah ketika sindiran si iblis itu, ketika Yesus ada di padang gurun, ketika Yesus puasa selama 40 hari, ya, kalau 40 hari tidak makan tidak minum, kira-kira apa yang terjadi? Kolap. Ya kan? Adakah orang yang sanggup berpuasa 40 hari 40 malam? Paling banter berpuasa itu 30 hari. Ini 40 hari 40 malam. Mungkin kalau jalan sudah gitu. Ya kan? Nah, pada saat kencot-kencote, ya, tiba utuk si iblis, setan jahat itu, ya, datang. Yesus, kalau engkau anak Allah yang maha tinggi, jadikan batu-batu ini jadi roti. Loh, lah makan batu tak? Lah Tuhan Yesus kok diajak guyon karo setan? Ya, Yesus anak Allah. Ya, kalau engkau benar-benar anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Bukankah kamu kencot Tuhan? Ya, gitu. Jawab Bapak Ibu. Kalau kita, oh iya ya, benar juga ya, lapar kencot banget, nanti sakit mah, nanti asam lambung, ya, aja ya, ayo. Wah tergoda, wah, bim salah bim, abrakadabra jadi apa? Coba tuh. Kirain Pak Tarno Tuhan Yesus disuruh-suruh sama iblis, batu disulap jadi roti, suruh makan lagi kan? Loh, lah kok wani-wanine si iblis itu merintah-merintah Tuhan Yesus? Ya, jawaban Tuhan Yesus apa? Ada tertulis. Ada tertulis itu artinya ada tertulis firman Tuhan dalam kitab suci. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari mendoan, tempe bengkrek, apalagi daging, tahu kupat, begitu ya? Salah.
Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Loh, kapan aku kurung firman yang keluar dari Bapak Ibu pengen dengar firman yang keluar dari mulut Allah secara langsung? Ada yang mau dengar? Pak, yakin percaya saja dengan Alkitab, atau aku kayak Thomas, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau tidak mencucukkan tanganku di lubangnya itu. Kalau kita jadi Thomas, ya kan? Aku sekali-kali tidak percaya kalau tidak mendengar suara Tuhan langsung. Siapa sih wani? Ayo, ada yang berani gak? Loh, Alkitab ini firman Tuhan, masih gak dipercaya? Pengen denger Tuhan berbicara langsung apa? Loh, gak apa-apa, tambah ringan aku, semakin sedikit. Oke, Bapak Ibu, dapatkan pengampunan karena korban pendamaian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, sejak Allah mengasihi kita, maka kita bisa dan sanggup untuk mengasihi orang lain. Karena kita menerima kasih Allah, kita bisa mengasihi orang lain. Karena ada Natal di hatiku, kita bisa mengasihi orang lain. Saya bisa mengasihi Adia, saya bisa mengasihi Hizkia, bukan siapa-siapa saya. Tidak ada saudara-saudara, tidak ada saudara sekandung. Tapi saya dimampukan untuk mengasihi. Karena apa? Karena sejak Allah mengasihi hidup saya itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Loh, kok sedikit? Oh, ternyata kini ku persembahkan apa yang engkau selengkan mati. Loh, oh enggak? Gini, sejak Allah mengasihi kita, maka kita bisa dan sanggup untuk mengasihi orang lain. Amin. Ya. Baik, bisa mengasihi orang lain? Sudah punya? Sorry ya. Oke, waktunya action. Ya, waktunya aksi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti para Majus yang mencari Yesus, bayi yang lahir di Bethlehem dengan tanda bintang di langit. Bintang di langit. Ya, dicari-cari. Ya. Akhirnya ketemu. Apa yang dibawa oleh para Majus? Emas, kemenyan, dan mur. 3 benda itu adalah barang berharga pada waktu itu. Harganya sangat mahal. Kalau boleh dikatakan ini logam mulia, Bapak Ibu. Itu dibawa di dekat palungan. Nanti gini, loh, kok emas, kemenyan, dan mur saya kasih ke bayi Yesus, kok jangan-jangan dijual sama bapaknya? Kira-kira kita pernah berpikiran seperti itu enggak? Kalau saya bawa emas, kemenyan, dan mur, loh, kan dia masih bayi, gak iso nyimpen, jangan-jangan dijual sama mamanya. Mungkin itu orang Kristen yang ngomong kayak gitu. Kalau para Majus enggak. Oh, dia tahu yang dia beri persembahan itu adalah seorang raja yang telah hadir dalam sejarah manusia. Mau dijual sama mamanya kek, mau dijual sama bapaknya kek, atau mau disimpan, mau dikasihkan orang, lah sudah dipersembahkan ya sudah diurus sama yang menerima. Amin. Nah, action, waktunya aksi. Jadi Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu, Natal di hatiku, hidup yang diperbaharui karena Natal Yesus hadir.
itu membuat kita benci terhadap yang jahat. Tapi kadang-kadang ya pengen loh aku berbuat jahat. Ini kalau enggak tak cites. Ya kan? Kalau kita dengerin orang gosipin kita, ya kan? Kira-kira pernah nggak marah ketika digosipin sama orang, difitnah sama orang? Pernah marah? Tak robek mulutmu, kan? Pernah nggak ngomong kayak gitu? Mungkin nggak pernah, tapi dalam hati. Saya pernah ketika kumpul-kumpul dengan hamba-hamba Tuhan di Solo. Wah, apa jadinya? Tak kerupes. Kalau bahasa Solo ya, ada orang Solo ya, tak kerupes ya mas, kan? Meneng tak? Susah tak kerupes. Apa maksudnya dikerupes itu? Wis meneng ojo kan ngomong, gitu kan? Nah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ketika aku ngomong, tak kerus ganti kuwi, ngono. Ya kan? Kalau sama teman yang sudah kita anggap plek, ya, mau kerus-kerusan, ngomongnya kasar, yo gak apa-apa tetap rangkul. Ayo, man. Man. Ya kan? Ya kan? Tapi kalau enggak plek tak kerus. Tenono kuwi. Ketemu petang-petang, sekret. Kalau dalam bahasa di Kompas itu, tak selepet. Ada yang nonton nggak? Tak selepet. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Action ya. Ketika kita punya kasih, ya, kasih itu harus diaplikasikan dan kasih itu tidak kurang. Melakukan yang baik bukan yang jahat, maka bermimpilah yang lebih besar supaya kita bisa memberkati orang lain. Punya mimpi untuk memberkati orang lain. Halo, kok enak kerja angel-angel kok dikekne wong, ya kan? Mbak Susi kalau untung deh nggak cekrek. Padahal kemarin, ya kan? Gara-gara kerja seharian semalaman dia nggak mau makan, saudara. Itu orangnya ada. Ya kerja seharian dari pagi sampai jam berapa? Wah, nggak sempet makan lah. Salah dewe nggak sempet makan. Padahal aku bisa ngomong ini kadang-kadang aku ya nggak makan. Ya kan? Bermimpilah yang lebih besar supaya kita bisa memberkati orang lain. Jadi Tuhan, saya mau jadi berkat sama orang lain. Jadi kalau saya ingin jadi berkat untuk orang lain, Tuhan berkati hidupku supaya aku bisa memberi kepada orang lain. Kalau mimpinya kecil ya hidup pas-pasan, yang pas untuk diri kita sendiri saja. Ya. Loh, mimpinya besar, hasilnya kecil. Ya gak apa-apa. Sidik-sidik sering. Sidik-sidik sering. Ya, latihan dari kecil. Ya, saudaraku, kalau biasa bermain di angka besar, maka saudaraku ketika bermain di angka kecil, Bapak Ibu tidak akan terasa. Tapi kalau Bapak Ibu mainannya angka kecil, tiba-tiba harus mengeluarkan angka besar, itu sangat berat. Setuju? Ya, contoh. Ketika musim akik, batu akik, yang tadinya paling banter 50.000 sampai 100.000, tapi tiba-tiba naik daun batu akiknya menjadi primadona, bisa 1 juta, 1,5 juta. Wah, kecil mainannya, cuma beli batu yang kecil 1,5 juta, kecil. Nah, tapi kalau itu sudah menjadi mainannya Bapak Ibu, kalau cuma ngasih 100 itu sangat kecil, Pak. Batu ada dituku 1,5 juta. Iya kan? Batu.
Dibeli, apalagi kalau yang kayak gini nih, Ibu. Ini gelang. Gelang kemarin saya ditanya-tanya. Itu gelangnya berapa biji, Mas? Aku belum sempat ngitung, tolong dihitungin. Wah, kalau mau ambil enggak? Kata. Masih wangi. Iya, wangi keringat. Ya. Ada yang murah, ada yang mahal. Biasanya ini kan bisa bikin sendiri, Bapak. Tapi kalau kita sudah biasa main angka besar yang kayak gini sampai 500.000 dibeli juga, dibandingkan yang cuma belinya 15.000. Ya, 15.000 ya Bu ya. Oh iya. Tapi ada yang 500.000. Kenapa? Wanginya tidak akan pernah hilang. Ya kan? Semakin digosok, semakin kena keringat, semakin wangi. Gak percaya? Gak percaya? Bau kan? Ya, wangi ya. Bermimpilah yang lebih besar supaya bisa memberkati orang lain. Ya, jangan pelit terhadap diri sendiri ya. Orang yang bermimpi besar itu tidak akan pelit terhadap diri sendiri ya. Memberi untuk diri sendiri saja pelit, apalagi untuk orang lain. Jadi sebelum kita bermimpi besar, saya mengingatkan jangan pelit terhadap diri sendiri. Kira-kira ada yang paham nggak? Kalau pelit sama orang lain paham, tapi kalau pelit sama diri sendiri paham? Iya. Pelit sama orang lain paham, tapi kalau pelit sama dirimu sendiri paham? Hemat mungkin. Katanya hemat pangkal kaya, kata sarjana ekonomi. Ya. Tapi kalau terlalu hemat, itu namanya apa? Kita akan coba sepil bagian terakhir ya. Sepil, senangannya sepil. Biasa tukang kolek. Ya, jangan pelit. Yang pertama, jangan pelit untuk makan demi kesehatanmu. Mbak Suci, jangan pelit untuk makan demi kesehatanmu. Jangan lupa makan. Wah, kalau mau makan pengen yang enak makan aja. Habisnya, lu kalau makan saja kan harus ada duitnya, Pak. Lu ya yang punya duit ya untuk beli mempeng. Aku pengen sate. Sudah setahun gak makan sate. Kalau sate di pinggiran ya 20.000. Tapi kalau di dua saudara-saudara ya 50.000. Wih, 50.000 gue mangan sate tok. Nah, 50.000 ditukokne sayur sak kulkas penuh. Ora sida mangan sate no, lek ngono kuwi. Ya. Jarang pelit untuk makan demi kesehatan. Wah, ini nanti anak-anak ini tak pegang kata-katamu Om. Tak pegang kata-katamu Om. Aku pengen makan ini Om. Iya kan? Tadi Om Nono bilang jangan pelit untuk makan demi kesehatan nih. Wah, langsung bisa. Ya kalau tiap hari, wah, aku paling seneng itu makan itu terus. Yo bang, terus. Ya kan? Oke, yang pertama jangan pelit untuk makan demi kesehatanmu. Yang kedua, jangan pelit dengan orang tuamu. Orang tua kita masih ada dan ada yang sudah tidak ada. Bukan mengingatkan orang tua yang sudah tidak ada sehingga membuat sedih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi ingatlah, baru kemarin ada Hari Ibu. Happy Mother Day. Mother, ya kan? Wah, hampir semua media sosial Happy Mother Day. Cuma di status doang. Bawa dong oleh-oleh ke rumah, ya kan? Aku sih gak bikin status. Gak bikin status Happy Mother Day, jadi aman. Ya kan?
saya pernah dikomplain, adik saya marah. Kamu pulang. Terus adik saya bilang gini, Mas pulang nggak? Dikongkon balik gantian tanya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Harusnya jawab pertanyaan itu, jangan balik bertanya. Ya, saya bilang ke adik, kamu pulang. Ya, nanti saya kasih ongkos, saya kasih uang jajan. Kenapa? Saya nggak bisa pulang, belum bisa pulang. Yang saya dengar, Mas ora balik kok ngongkon-ngongkon balik. Ya wis, nek gak gelem, duitnya tak kirim langsung. Kan begitu, Bapak Ibu. Nah, satu pesan terakhir tahun ini. Jangan nunggu Bapak Ibumu mati baru kamu nangis-nangis. Marah. Di rumahnya gak apa-apa adikku nonton YouTubeku. Ya. Jangan nunggu Bapak Ibu mati baru nangis-nangis. Menangislah ketika ada Bapak Ibu ketika masih hidup. Kenapa? Ketika orang tua kita sudah mati, tidak ada gunanya menangis-nangis di kuburan. Kangen boleh. Saya antar istri saya mau Natal, kangen mama. Ya yo. Delopo, Maestan. Loh ya tak, faktanya memang begitu. Ya kan? Ngirim, ya. Ngirim apa? Kembang, tak kira ngirim dongo. Ngirim kembang, bro. Oh iyalah nggak apa-apa, masa didelok oh ya wis balik ngono. Ya pantas-pantas ya. Dirasi, wah. Kirim kasih kembang, siram banyu. Biasanya kalau orang Jawa, wah bawa minyak serimpi, tumplekin kabeh. Wah, ini kuburan lo. Ada yang kayak gitu nggak di sini? Bapak Ibu, saya dapat proyek. Lebaran Idul Fitri besok. Proyeknya apa? Maisong. Sudah di booking dari hari kemarin. April ya Pak, tolong ya. Kita mau ngelarung. Di mana? Itu ya ditaruh di Sukaraja ya. Abu. Sukaraja ya. Mau dilarung di mana? Ya di laut toh, masa dilarung di darat ya di laut. Oh gitu ya. Pokoknya saya booking. Masih jauh. Iya nggak apa-apa. Pokoknya saya booking. Nah, lumayan. Proyek larungan, Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting adalah melayani orang-orang yang melakukannya itu. Bukan masalah ngelarungnya, melayani orang-orang yang ngelarung. Itu lebih tepatnya. Nah, jangan pelit dengan orang tuamu. Nasab itu dari ayah. Kalau nasab itu Nathan bin Stephen, itu nasab. Nah, setiap nama kita yang ini ada nama bapak. Ada nggak yang di sini masih ada nama bapaknya di belakangnya? Jayun, ada nama bapak nggak di belakangnya? Marganya nggak ada ya? Ada yang masih ada? Kalau saya masih ada loh Jawa, mau punya marga saya. Ya, bapak saya Suwi Bi Harjo, ya, Nono Robi Harjo, lu marganya Harjo, sosokan, ya. Nah itu nasab itu dari ayah, dari bapak. Oh saya keturunannya Suwi Bi Harjo, jelas, ya kan? Ada keturunannya Pak Bambang. Hizkia keturunannya Pak Nasution. Enggak di. Kalau nasab itu Hizkia keturunannya Bu Ika.
Wah, itu nggak ada bapaknya itu. Kalau di akte begitu. Ya kan? Anak mama. Jamnya bener ya? Aku lihat Bu Elina gini ya. Ketok loh aku awas saya gini. Aku pakai softten. Ode. Ya. Nasab dari ayah, tetapi nasib itu dari ibu. Di doa ibuku namaku disebut. Amin. Loh iya loh. Jadi kalau masalah keturunan, kita keturunan bapak. Tapi kalau nasib itu keturunan dari ibu. Loh iya. Coba kalau Mbak Titik sama Mas Stefan, Mbak Titik ngomong enggak, kira-kira Mas Stefan tetap ngeyel kok. Rotaknya jatah. Nasib ditentukan ibu. Oke, jangan pelit dengan orang tua selagi masih hidup. Sebaliknya, kalau orang tua ya jangan pelit terhadap anaknya, ya kan? Kong was nih kowe. Kalau orang tua jangan pelit terhadap anaknya juga, dibolak-balik. Ya kenapa? Kan kalau mau harmonis di Natal di hatiku itu timbal balik, hubungan timbal balik. Ya orang tua mengasihi anak, anak mengasihi orang tua. Amin. 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 Ah ya gitulah. Sampai saya dengar, kok dikira saya tuli loh. Yang ketiga, jangan pelit untuk modal belajar, ya. Wah, untuk modal belajar itu pelit. Waduh, misalnya gini, sampai nggak bisa menyekolahkan anak. Kenapa? Dengan alasan nggak ada biaya. Loh, anak nggak minta dilahirkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Anakmu itu tidak pernah minta dilahirkan. Jadi, ya, coba kalau anak kita minta dilahirkan pasti milih anaknya Jokowi. Aku pengen lahir nong gini keluarga Jokowi, ayo nong gini susah, kan? Tapi anak tidak minta dilahirkan. Yang minta dilahirkan, yang minta untuk melahirkan itu siapa? Yo gak tentu, tergantung toh Pak. Lalek kelalen. Ya ada kejadian kan, anak yang tidak diinginkan karena buatnya kelalen. Iya kan? Hati-hati loh, itu anak tertolak loh. Gak sengaja kepleset jadi loh, anak buangan itu. Orang nggak disengaja. Aku pengen bikin anak, enggak. Itu karena kelalen, gak pakai sarung. Ya kan? Hati-hati, itu anak tertolak. Harus minta maaf dengan anaknya loh. Jadi jangan pelit untuk modal belajar. Jadi berjuang untuk anak-anak itu pengorbanan, karena kita mengasihi anak-anak. Ngasih makan kenyang anak-anak itu perjuangan. Ya. Memperhatikan orang lain, orang tua itu juga perjuangan, karena kita juga butuh latihan berjuang Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, semakin pelit maka akan semakin menderita. Setuju? Kayaknya nggak setuju nih. Semakin saudara pelit maka saudara akan semakin menderita. Oh, nggak setuju nih? Sekali lagi. Semakin saudara pelit maka saudara akan semakin menderita. Gak percaya. Kita buktikan. Kita uji 5 tahun ke depan. Loh, kalau ujinya jangan tanggung-tanggung. 5 tahun ke depan itu akurat. 3 bulan aja akurat. Kalau orang training 3 bulan, training tempat kerja 3 bulan, magang 3 bulan, ya. Untuk naik gaji di awal-awal 3 bulan, ya. Tapi kalau sudah 5 tahun,
Akurat datanya Bapak Ibu. Ujilah. Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Ujilah aku. Wah, kewanen. Loh, sapa sing njaluk uji? Wong kita nggak percaya kok. Kalau percaya ya lakukan saja, gitu kan? Ya. Semakin pelit maka akan semakin menderita. Jadi siapa yang mau menderita? Jangan pelit-pelit kalau nggak mau menderita, ya kan? Loh, kan tabunganku cuma sedikit Pak. Oh, ya sedikit kan besok kerja lagi. Masa hidup mengandalkan tabungan, darah kerja. Jadi itu namanya pelit untuk makan demi kesehatan. Karena apa? Takut nanti berkurang. Bapak Ibu mati nggak bawa makanan. Nanti ketika sudah pulang ke aduh sate dua saudara itu enak loh kata Pak Nono katanya. Wah, panas pakai berambang iris-iris. Weh. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetap percaya pada Allah. Karena kasih Allah itu unconditional. Apa itu unconditional? Unconditional apa bro? Kasih Allah itu tidak bersyarat. Seringkali yang kasih bersyarat itu saudara dan saya. Aku mau mengasihimu jika kamu gitu kan ya. Nurut ke. Coba nurut, aku pasti mengasihimu. Nah, kasih kita itu bersyarat, tapi kasih Allah unconditional. Jadi tetaplah percaya pada kasih Allah. Mungkin kita hari ini jatuh dalam dosa, tapi balik kepada Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Mungkin hari ini kita melakukan kesalahan yang fatal. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Mungkin hari kemarin saudara pelit, usah singgung meneh. Mungkin dari hari kemarin saudara pelit. Minta ampun sama Tuhan. Karena orang pelit itu tidak dapat berkat daripada Tuhan. Setuju? Gak percaya? Ada ayatnya loh. Orang-orang kikir itu tidak akan pernah mendapat bagian dari kerajaan Allah. Bahkan orang kikir itu disamakan dengan penyembah-penyembah berhala, yang pencabulan, orang-orang cabul, yang para pembunuh, para pembohong. Jadi sama aja, pelit itu hukumnya sama dengan pembunuh itu sama. Secara hukum. Jadi mari kita, Tuhan ini aku, kini ku persembahkan. Pak Witon aja. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Coba Bapak Ibu bisa nyanyi ini dengan sungguh-sungguh. Pak Witon. Ayo masuk dulu wes. Selesai. Kok yang kurang tak? Kurang. Kesel dah. Panas. Bapak Ibu siapkan hatimu untuk menyanyikan lagu ini. Atau mungkin Pak Peter sudah mempersiapkan lagu yang lain? Enggak, itu lagu itu aja. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan
menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Enaknya lagu ini sambil berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri. Ya. Oke, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kalau saudara mau melantai silakan. Ya. Kenapa? Bangga dengan Allah. Sungguh ku bangga Bapa Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Yeay. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa? Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami tahu dan kami percaya Engkau mengasihi kami. Hidupku bukan karena aku orang baik. Engkau mengasihi aku karena Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di Natal. Natal di hatiku. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi hidup kami. Kiranya Tuhan selalu menjadi pujaan hati. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan senang dengan hidup saudara. Katakan amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Amin. Yes. Kini saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kini kupersembahkan apa yang aku miliki. Siapkan persembahan kita. Sebelum kita berikan yang terbaik, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan kepada kami pada siang hari ini. Kini Tuhan, kami akan mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengulurkan untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan memberikan berkat kepada kami dan juga mencukupkan segala sesuatu yang akan kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak.
doa berkat dari hambanya, kita saksikan dulu yang satu ini. Shalom, pada peristiwa Natal dikisahkan ada 3 orang Majus yang datang secara khusus ke kota Bethlehem untuk memberikan hadiah emas kemenyan Daud bagi sang bayi Yesus Kristus Tuhan. Kelahiran sang bayi juru selamat ini adalah bukti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia beroleh keselamatan. Termasuk kita yang hadir di tempat ini, termasuk saya dan Bapak Ibu semua. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Layaklah kita untuk memberikan ucapan syukur kita di hari Natal ini. Karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan mengundang, mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk hadir pada Christmas celebration ibadah perayaan Natal Gereja Bethel Sepuluh Purwokerto Senin 25 Desember pukul 10 pagi hingga pukul 10 pagi, dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Tuhan Minggu yang lalu, pada hari Natal yang istimewa di tahun ini, bawalah persembahanmu yang terbaik pada Tuhan. Bisa berupa makanan, bisa berupa bahan-bahan yang lain, kita bisa taruh di tempat yang sudah disediakan, dan juga kepada kita masing-masing pribadi maupun keluarga bisa mempersembahkan pujian, stand up, drama, sebuah kesaksian, sebuah renungan. Silahkan saudara bisa mendaftarkan secara langsung kepada saya, Ibu Vivi Roti Harjo, karena kami akan mencatat setiap orang yang mendaftar. Karena ini tidak spontan ya Bapak Ibu. Jangan lupa kami akan tunggu kedatangan Bapak Ibu pada hari Senin Christmas celebration pukul 10 pagi. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Di hari Natal H-1, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Di hari H-1 Natal, di ibadah pada pagi hari ini atau siang hari ini, kami dari pemuda Youth GBS Purwokerto ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Gembala. Saya minta untuk Hizkia sebagai ketua pemuda GBS Purwokerto untuk maju, dan Bapak Nono untuk maju ke depan. Ada yang ingin disampaikan oleh kami, diwakili oleh Hizkia. Silakan. Kami dari pemuda-pemudi GBS Purwokerto ingin mempersembahkan buat Natal, yaitu mic wireless untuk gereja ini, kiranya bisa berguna buat gereja ini. Mohon diterima. Wow, keren. Kali. Terima kasih. Tuhan berkati para pemuda di tempat ini punya masa depan yang kilat gemilang. Amin. Jadi anak muda yang belajar memberi dari pertama kecil, tapi saya percaya ini bukan hal yang murah. Bapak Ibu sudah mendengar voice-nya, vokalnya, ini hasilnya. Ya, sudah saya pakai duluan. Jadi kalau mic-nya aja diganti yang seperti ini sudah mulai bagus, apalagi mixernya itu diganti. Saya sudah lihat barangnya. Apalagi kalau ditambah, kata Mas Unggul punya mimpi, punya keinginan subwoofer Mas. 18 in, 6,5 juta. 18 in. Karena saya coba cek yang cuma 12 in ketimpa 15 in sama dengan speaker vokal 15 dengan subwoofer 15 nggak ngangkat,
harus di atasnya mid vokal. 18. Wow, geleger. Mantap. Kita berdoa untuk hal itu supaya apa? Semakin nyaman dan ada duk, ya. Gak ada yang ngantuk kalau ada subwoofernya, gak ada yang ngantuk. Masuk pun tak gedein. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang memberikan kado untuk Natal silahkan ditaruh di situ tempatnya. Sekali lagi, mungkin masih ada kesempatan untuk besok. Boleh apa saja, tergantung kegerakan hati Bapak Ibu masing-masing. Jadi sudah dimulai dengan yang ada, Bapak Ibu tinggal melanjutkan. Bermimpilah untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk saya. Saya nggak mungkin makan sebanyak itu, memakai sebanyak itu, nggak mungkin. Justru apa yang saya miliki saya taruh di situ, bisa saya bikin. Kenapa? Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ucapan syukur Bapak Ibu. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak Samuel yang masih ada di rumah sakit belum pulang. Udah pulang, puji Tuhan. Pemulihan kiranya Tuhan kerjakan. Terus untuk buyutnya tante nih Yohana masih di rumah sakit, sudah pulang, puji Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Masih ada informasi yang jemaat yang sakit? Nggak ada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini bahwa nama-Mu itu berkuasa, nama-Mu di atas segala nama. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa untuk pemulihan, kesehatan untuk Samuel dan Yohana. Kita Tuhan pulihkan kesehatannya. Kita Tuhan tolong hidupnya, masa depannya, berkati orang tuanya. Berikan kekuatan tetap dapat mengucap syukur dan bersukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini, siapapun saudara yang sudah bergabung di Facebook maupun di channel GBS Purwokerto, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu dan Tuhan tolong hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, siapapun yang tinggal bersama menerima kasih karunia Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, berkat yang selalu baru tiap-tiap pagi, dan bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, usaha warungmu, tokomu, jika engkau tetap setia kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Natal selalu ada di hatimu. Katakan amin. Kiranya